Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera, saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Kembali kami bersukacita, kali ini boleh melayani saudara-saudari dalam podcast Emana, khusus untuk minggu yang baru ini. Baik, sudah kembali bergabung bersama dengan kita, saudara. Puji Tuhan, saudara Ade, salam damai sejahtera juga kepada saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Sungguh saya yakin satu minggu ini kita mengalami Allah adalah Immanuel yang menyertai kita, merawat kita. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari, kali ini saudara Kenny akan sharing kembali kepada kita dengan satu topik yang akan sangat memberkati. Judulnya adalah menghakimi bangsa-bangsa. Nah, ayat yang kita ambil sebagai dasar persekutuan kita adalah di dalam kitab Matius pasal ke-25 ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku Nah, nanti saudara ini akan membantu kita mengenai penghakiman ini itu standarnya seperti apa sih? Lalu cara Tuhan bagaimana? Dan apa makna rohaninya? Lalu apa kaitannya dengan kita sebagai kaum beriman hari ini? Mari kita sama-sama mendengarkan sharing dari saudara Kenny. Silakan saudara Kenny. Baik, terima kasih saudara Ade. Saudara-saudari, para pendengar podcast, kita sudah memasuki pembacaan Alkitab di dalam Matius pasal 24. Khususnya hari ini porsinya adalah ayat 31 sampai ayat ke-46. Saudara-saudari, bagian ini adalah bagian yang merupakan nubuat Tuhan Yesus mengenai kerajaan, yaitu pada zaman kerajaan, pada sebelum kerajaan Tuhan datang ke bumi, ya, maka Tuhan memberikan nubuat, dan ini sebenarnya adalah satu bagian utuh kalau kita melihat dari Matius pasal 24 sampai 25. Di dalam Matius pasal 24 ayat 1 sampai ayat 31, di sana kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan nubuat kerajaan mengenai bangsa Israel. Kemudian dari ayat 32 sampai pasal 25 ayat 30 adalah nubuat mengenai gereja. Nah, sekarang kita masuk kepada nubuat mengenai bangsa-bangsa. Apa yang menjadi topik atau apa yang menjadi tema utama di dalam nubuat kerajaan mengenai bangsa-bangsa, yaitu Tuhan memberitahukan kepada kita bagaimana perilaku Allah, yaitu Allah akan menghakimi bangsa-bangsa. Wah, kalau kita membaca kata menghakimi, tentu kita merasa satu hal yang negatif. Dan kalau kita membaca seluruh perikopnya, kita menyadari bahwa Allah menghakimi bangsa-bangsa adalah satu standar, satu tolak ukur. Tolak ukur ini bukanlah tolak ukur pemahaman manusia. Manusia mungkin menganggap kelak kita akan dihakimi. Umumnya pada orang-orang yang tidak beriman dan jahat ditimbang mana yang lebih banyak. Tetapi tidak. Ternyata akan menghakimi bangsa-bangsa pada akhir zaman ini adalah bergantung pada perilaku mereka terhadap kaum beriman yang tersisa di masa kesusahan besar.
Karena itu Tuhan berkata bahwa saudara-saudara tersebut itu dengan kata sebutan saudara-saudara yang kecil. Ini mengacu kepada kaum beriman yang belum matang, sehingga mereka harus melewati kesusahan besar. Mereka harus menderita penganiayaan oleh antikristus. Puji Tuhan, Allah menyediakan bangsa-bangsa untuk merawat saudara-saudara kecil ini. Bagi bangsa-bangsa, mereka yang memperhatikan, bersikap baik, merawat, menyediakan tumpangan, memberi sedikit makanan atau minum kepada kaum beriman atau saudara-saudara kecil ini, maka Allah akan mengingat mereka. Allah akan membawa mereka. Allah akan memberikan satu apresiasi di akhir zaman ini. Itulah sebabnya di dalam porsi ini dikatakan Allah akan menghakimi bangsa-bangsa dengan memisahkan mereka, yaitu domba-domba dan kambing-kambing. Domba-domba di sini bukan mengacu kepada kaum beriman. Kambing-kambing adalah orang yang tidak beriman, bukan. Tetapi kalau kita melihat konteks dari pasal ini atau bagian ini, domba-domba ini mengacu kepada mereka, bangsa-bangsa yang tidak percaya Tuhan, tetapi mereka bersikap baik kepada saudara-saudara kecil. Puji Tuhan, Allah adalah Allah yang penuh kasih, Dia juga adalah Allah yang adil benar. Ketika bangsa-bangsa memperhatikan umat Allah, maka Allah juga mengingat mereka. Tetapi bagi mereka yang bersikap jahat, tidak memperhatikan saudara-saudara kecil, maka mereka juga akan dihakimi Allah. Mereka akan menderita. Mereka akan diberikan satu penghakiman, satu ganjaran. Saudara-saudari, ganjaran ini adalah menunjukkan bahwa Allah juga adalah Allah yang adil dan benar. Semoga melalui perkara yang kita melihat, Allah adalah Allah yang penuh kasih, Allah juga adalah Allah yang adil benar. Itulah sebabnya di akhir zaman itu Tuhan akan berkata, ada suara dari surga yang mengatakan, takutilah Allah dan sembahlah Dia, dan jangan melakukan sesuatu yang melukai umat Allah. Mereka yang takut terhadap antikristus, bukan terhadap Allah, akan binasa. Inilah standar Allah menghakimi bangsa-bangsa yang merupakan nubuat kerajaan mengenai bangsa-bangsa di akhir zaman ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudari, kalau kita mendengar sharing dari saudara Kenny, kita menjadi tidak berburuk sangka kepada Allah kita. Di satu sisi memang Allah kita adalah Allah yang adil, itulah kenapa Dia menghakimi bangsa-bangsa. Tetapi kita melihat tadi bahwa Allah menghakimi bangsa-bangsa adalah berdasarkan perilaku mereka pada kaum beriman pada masa kesusahan besar, yang artinya secara tidak langsung atau di sisi yang lain sebenarnya Tuhan memakai bangsa-bangsa ini untuk merawat kaum berimannya yang adalah saudara-saudara kecil tadi. Saudara-saudari, puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, tapi juga Allah yang adil benar. Hanya tiap hari, khususnya hari ini, kita boleh ada apresiasi yang baru, pengenalan yang baru terhadap Tuhan kita. Dialah Allah yang penuh kasih, juga Allah yang adil benar. Baik, untuk menutup, mengakhiri podcast kita kali ini, mari di dalam kasih saudara Kenny akan berdoa untuk kita, untuk para pendengar podcast Emana dimanapun saudara-saudari berada. Amin. Baik, mari saudara-saudari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih sungguh melalui firman hari ini kami kembali melihat bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih. Engkau mengasihi umat-Mu, Engkau menyertai umat-Mu sampai pada akhir zaman. Bahkan terhadap kaum beriman yang tersisa, yang belum matang, yang harus melewati kesusahan besar, Tuhan, Engkau tetap memberikan penyediaan. Engkau sungguh adalah Immanuel yang sejati. Tuhan, kami juga memuji atas keadil benaran, di mana Engkau menghakimi bangsa-bangsa. Bukan dengan hanya satu kekejaman, bukan dengan Tuhan satu perihal yang kejam, tapi Kau menghakimi menurut keadil benaran. Terpujilah Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Kau juga adalah Allah yang adil benar. Kami berdoa, kami juga mengucapkan, mempersembahkan segala mulia, hormat hanya bagi Tuhan saja.
Tuhan tetap ingat setiap saudara-saudari hari ini, di masa pandemi ini, kami tak percaya Allah adalah Allah yang memelihara kami. Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kiranya kami tidak kehilangan iman. Kiranya kami menjadi orang yang tetap percaya. Allah selalu menyertai kami. Amin. Memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.